matahari terbit belumlah tinggi. Pasar pun ramai karena petani. Bapak Ibu hadirin kami ucapkan selamat pagi. Mari kita upayakan kelancaran acara hari ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan sejenak kami menyapa kepada yang terhormat Kepala SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3 yang kali ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Firmansyah SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9 serta Bapak Ibu Dewan Guru SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3 yang berkesempatan hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Selasa 24 Oktober 2023 kita bisa hadir, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka aksi nyata berbagi praktik baik budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-9 di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Sholawat serta salam tak henti-hentinya kita menunjukkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3 yang akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Firmansyah SPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir di ruangan ini. Yang saya banggakan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan ke-9 yang hari ini akan memberikan presentasi pemaparan mengenai berbagi praktik baik aksi nyata tentang budaya positif yang telah dipelajari di modul 1 dari program guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, telah memberikan rahmat dan karunia pada kita semua sehingga hari ini kita diberikan nilai kesempatan, kemudian nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, memenuhi ajakan dari rekan-rekan guru yang mengikuti program guru penggerak, rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 9 yang akan memberikan berbagi hasil dari apa yang telah mereka pelajari beberapa bulan yang berjalan. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada saudara kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini akan mendapatkan sahabatnya dan yang bermasalah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, mewakili Bapak Kepala Sekolah SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3 dalam hal ini membuka kegiatan berbagi praktik baik budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 9 di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Yang pertama, beliau mengucapkan permohonan maaf tidak bisa hadir bersama kita membuka kegiatan hari ini, namun beliau menitipkan salam
pada kita semua untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan pesan juga dari beliau meminta kepada baik yang menyampaikan nantinya sosialisasi berbagai praktik baik maupun bagi audiens itu untuk mencermati apa yang disampaikan dan mudah-mudahan menjadi referensi bagi guru yang lain yang mungkin belum berkesempatan mengikuti program guru penggerak ini bisa mendapatkan ilmu dari rekan-rekan calon guru penggerak yang sudah mengikuti pelaksanaan kegiatan program guru penggerak tahun 2003 atau 9, 1 atau 2 bulan yang sudah berjalan. Itu pesan dari beliau. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Harapannya kegiatan hari ini bukan menjadi seremonial saja, tapi menjadi kegiatan yang mempunyai dampak positif yang nantinya memberikan pengaruh kepada yang lain, bukan hanya guru, tapi juga kepada siswa, lingkungan, sekolah, masyarakat dan sekitarnya. Itu yang bisa disampaikan pesan dari Bapak Kepala. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, nanti marilah kita dengarkan secara bersama-sama sesama tentang apa yang akan disampaikan oleh 3 rekan calon guru penggerak yang ada di depan sini, angkatan 9. Kebetulan hari ini terjadwal ada 3 orang yang akan menyampaikan. Yang pertama Bapak Lemani Chandra SPD Magister Hukum, kemudian yang kedua Ibu Eni Yulianti Sarjana Pendidikan Magister Sains, yang ketiga Ibu Hera Noprianita Magister Pendidikan. Nah, dari ketiga orang ini nanti akan menyampaikan hasil dari apa yang telah mereka pelajari, kemudian mereka pahami, kemudian mereka terapkan dari modul 1, dari modul sub 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara Utara, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang keempat 1.4 ini tentang budaya positif. Nah, tentunya ketiga rekan kita ini telah mempelajari, kemudian mungkin menerapkan, kemudian nanti mungkin ada contoh-contoh yang akan mereka sampaikan kepada kita, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian pada lingkungan, kemudian bagaimana cara mengelola kelas dan sebagainya, termasuk juga bagaimana kalau tidak salah di budaya positif ini ada bagian tentang keyakinan kelas, peraturan sekolah, kemudian segitiga restitusi, ya, bagaimana menghadapi siswa kita yang beragam ini, bagaimana cara mengatasinya, kemudian cara memperlakukannya. Nah, mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh 3 rekan kita ini, berbagi praktik baik ini, bisa kita jadikan referensi kita untuk menambah hal-hal yang mungkin belum kita ketahui, kita menjadi tahu, belum kita laksanakan, dan nanti ke depan bisa kita terapkan minimal dalam kelas kita masing-masing. Dan harapannya Bapak Ibu CGP bisa memberikan yang terbaik hari ini, apa yang bisa disampaikan, dan kepada audiens nanti bisa untuk menindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas kita sebagai guru di kelasnya masing-masing. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan di pembukaan ini. Mudah-mudahan memberikan semangat baru bagi kita semua, khususnya bagi rekan CGP untuk tetap semangat dan selalu bahagia, untuk tetap memberikan ilmu-ilmu dan praktik-praktik baiknya, penerapan implementasi dari guru penggerak berkaitan juga dengan kurikulum mereka yang saat ini telah kita jalankan di SMK Ulu 2009. Bapak Ibu para hadirin berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan
kita semua dan atas berkat ridho dari Allah SWT. Mari kita sama-sama buka kegiatan berbagi praktik baik budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 di SMK Unggul Negeri 2 Banyumas 3 hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jika pernah ada yang benar itu semua dari Allah SWT. Kita berharap mudah-mudahan kita ini dapat lancar dan sukses sampai pada akhirnya. Dan akhirnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Pak Firmansyah yang telah memberikan kata sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, oke, baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Demikianlah kegiatan acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan juga Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9 yang telah memberikan ilmunya, berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga kedepannya harapan kita bisa menerapkan ilmu yang telah diberikan pada hari ini untuk sekolah kita yang tercinta. Oke, baik Bapak Ibu hadirin, untuk menutup kegiatan acara pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk itu kita tutup acara kegiatan pada hari ini. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Edi Yuliati. Oke, demikian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung simpan tuh Mas. Pencet inilah kan? Simpan langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari terbit belumlah tinggi, pasar pun ramai karena petani. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat pagi. Mari kita upayakan kelancaran acara hari ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan sejenak kami menyapa kepada yang terhormat Kepala SMK Unggul Negeri 2 Banyumas 3 Bapak Sofianto SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9 serta Bapak Ibu Dewan Guru SMK Unggul Negeri 2 Banyumas 3 yang berkesempatan hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini Senin 23 Oktober 2023 kita bisa hadir berkumpul bersilaturahmi dalam rangka berbagi praktik baik budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 di SMK Unggul Negeri 2 Banyumas 3. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membuka acara hari ini, marilah sejenak kita bersama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, langsung saja kita mendengarkan penyampaian materi. Dalam hal ini berbagi praktik baik budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Irman Ichandri SPD. Kepadanya disilahkan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Salam dan bahagia. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara aksi nyata modul 1 Divisi 4, yaitu berbagi praktik baik budaya positif. Baik, Pak Anto, tolong. Ya, sebelum saya mulai materi saya mohon sukarelawan 2 orang untuk maju ke depan. Ya. Tolong Bu Belti, Siap. 1 orang, kemudian Linda, 1 orang. Bu. Siap. Tadi apa ya, Pak? Jangan tegaknya, Sir. Ya. HP Ini HP. kita akan bermain Apa, Pak? genggaman tanganmu. Jadi di dalam ini Ibu sebagai A, kemudian Ibu Winda sebagai B. Ini adalah anggap sebagai Uang. apa itu yang berharga bagi Ibu? Misalnya warga, uang. Siap. Nah, bagian Ibu P, yaitu Ibu Winda, dia berusaha untuk membuka genggaman tangan dari Ibu Belti. Sedangkan Ibu Belti berusaha untuk sebagaimana mungkin mempertahankan supaya tidak membuka genggaman tersebut. Tidak boleh buka, Pak? Ya, terserah. Terserah. Tergantung kayuannya. Ya, tergantung kayuannya. Ibu Winda boleh merayu, kemudian ya berbagai macam cara, boleh mengancam gitu ya, supaya Ibu Belti mampu mau membuka genggaman tangannya. Oke, silakan. Mulai saya rayu nih Pak ya. Bu Belvi, selamat pagi. Selamat pagi, Winda. Boleh dipinjam Pak, jadi biar suaranya bagus. Selamat pagi, Bu Winda. Bu Belvi lagi megang apa sih? Kok kayaknya rahasia sekali. Iya, Bu, rahasia dia nih, tidak boleh ada yang tahu. Boleh dah Bu, aku buka Bu, boleh nggak? Saya mau lihat Bu, sebentar saja. Saya tidak boleh, Bu. Halo Bu. Ya boleh ya. Kalau aku buka ini kan diapa? Kita makan bakso di tempat kami. Tahu ya, dia Iya. makan bakso. Bu ya, buka Bu ya. Sebentar aja, saya mau lihat, mau pegang lah sebentar, nanti saya kembalikan. Tidak bisa, Bu. Ayo Bu, cepatlah. Senian Bu ini nih. Ya, Tolong Bu, tolong. Kalau Ibu nggak mau buka, pulang sekolahnya saya tunggu di Tugu Larangan. Ayo bermain itu. Serius ini Bu ya? Serius ini. Tolong lah Bu, buka Bu. Sebelum saya memaksa, tolong dibuka lah Bu. Tidak bisa, Bu, karena yang saya genggam ini sifatnya sangat ini ya, atau privasi. Tidak boleh orang yang tahu, kecuali 1 orang. Iya, siap kok itu Bu. Gimana Pak Iman, gitu ya kira-kira? Ya. Saya tidak akan ini Pak, membuka genggaman saya. Walaupun Tidak. saya sudah lancar loh Bu. Kasihan Bu. Soalnya ini kalau dia kan disebarkan ya termasuk ini ya, bisa mencemarkan nama baik lah gitu. Aduh, nggak bisa nih Pak Iman, saya nggak berhasil. Nggak bisa Pak, nggak mau saya tidak mau. Saya nggak berhasil Pak Terima Iman. kasih Bu Belti. Nah, tadi kita lihat ya, siapa yang berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut? Bu Winda. Bu Winda. Kemudian siapa yang berusaha supaya tidak membuka kepalan tangan tersebut? Kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi? Siapa yang mengendalikan diri kita itu siapa? Diri sendiri. Nah, itu ya. Silakan Pak Marto. Ya.
Itu positif. Nah, ada pertanyaan pemantik di sini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dipikir dulu Pak. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Bapak Ibu? Titik. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Oke, setuju ya. Kemudian memberikan penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa nih, penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Bisa, iya, bisa. Tidak, lanjut Pak. Ilusi kontrol. Ilusi kontrol. Oke. Ilusi kontrol. Terakhir. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol. Ilusi kontrol guru mengontrol murid. Nah, kita percaya bahwa guru bisa mengontrol murid. Ibu percaya? Karena kalau misalnya saya suruh minum Butri, mau nggak Butri? Nah, sama nggak guru dengan murid itu sama-sama manusia nggak ada? Sama. Artinya murid tidak akan bergerak kalau bukan atas keinginannya sendiri, walaupun kita kontrol, kita ancam dengan sanksi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah memang betul seperti itu? Baju kau ini banyaknya yang kau kantor, berikutnya kau kantor. Coba belang-belang. Itu kritik. Bisa tidak menguatkan seseorang? Tergantung juga. Lanjut, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut Pak. Nah, di sini terjadi perubahan paradigma stimulus dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Kalau di dalam stimulus respon dulu ya, kita mengenal bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Menurut aku loh, jadi kamu mestinya menurut aku. Yang aku ini yang benar. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau definisi mobil misalnya, ada yang menjawab mobil itu beroda 4. Kalau menurut stimulus respon tadi, mungkin perlu penjelasan yang lebih dalam tentang beroda 4 itu apakah benar mobil atau enggak. Sedangkan menurut teori kontrol ini, ya silakan saja dia memandang mobil cukup beroda 4. Kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Artinya stigma itu tadi muncul ketika kita salah berbuat sesuatu, pasti perilakunya itu buruk. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut semua teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mencuri misalnya, apa tujuannya? Pasti ada tujuan. Sama seperti kita kumpul di sini, kita ada tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang kita praktekkan tadi di depan,
Ibu Belti tidak mau membuka tangannya. Artinya Ibu Linda tidak bisa mengontrol Ibu Belti tanpa Bu Belti mau membuka tangannya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukan tadi gagal, maka yang timbul adalah pemaksaan. Awas kalau yang pada galak. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah dan model berpikir menang menang. Lanjut. Ya, lanjut. Oke, di sini. Nah, apa makna disiplin? Disiplin yang kita ketahui selama ini itu lebih mengarah ke arah hukuman. Kalau tidak mematuhi maka akan mendapatkan sanksi. Padahal makna dari disiplin sebenarnya adalah berasal dari bahasa Latin, berarti dia disiplina, yang berarti belajar. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan untuk mendapatkan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Begitu mendengar kata disiplin, wah ini terpaksa mengikuti. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau dengan pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ketidaknyamanan. Maka muncul pertanyaan ini saja. Coba Bapak Ibu jawab. Ketika tidak ada sanksi atau penghargaan di sekolah ini, masihkah Bapak Ibu datang tepat waktu? Coba Pak Anto. Kalau penghargaan sama sanksi itu tidak ada. Kalau saya masih Pak, karena nggak tanggung jawab Pak. Masih nggak tanggung jawab Pak. Pak Firman. Apapun yang terjadi Pak, kalau kita memahami tugas dan tanggung jawab, maka kita akan tetap laksanakan tugas. Integritas. Terima kasih Pak. Kalau dikasih hadiah misalnya sertifikat rumah, ya kan? Ketika Anda masuk hari Minggu pun Anda datang misalnya. Oke, lanjut Pak Anto. Apalagi serta isinya. Nah, ini pengertian dari disiplin positif, ya. Disiplin positif adalah cara untuk menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau pembentukan. Lanjut. Nah, ini yang dimaksud dengan kebajikan universal itu, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang.
Apa contohnya? Ada yang bisa mencontohkan apa nilai-nilai pembangunan universal yang bersifat universal lintas agama, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya di setiap tempat, di setiap agama, dia memiliki kebajikan universal, artinya tidak berubah maknanya. Kalau baik di agama A, maka baik juga di agama B. Maka di Indonesia, khususnya di kalangan pendidik, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang namanya gotong royong, mandiri, terus ya, silakan Bu Rustina. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernilai kritis, berkebijakan global, gotong royong, dan kreatif. Terima kasih. Silakan, lanjut. Ini bentuk kebajikan universal versi Irman Chandri. Ini budaya positif. Ini posisi pertama, ini lagi menyambut anak yang di sini masuk ke dalam menghargai orang lain. Kemudian ada gotong royong. Kemudian silakan lihat video untuk Oke, sudah Bu. Kesimpulannya, peran saya dalam mendidikan budaya positif di sekolah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan restitusi. Nah, sekarang saya masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 yang melandasi motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia ini melakukan sesuatu? 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa saya harus datang jam 7? Aku takut tadi kena tegur. Dapat surat peringatan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan aku rajin ini siapa tahu dapat hadiah mobil. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Aku percaya bahwa dengan melakukan disiplin ini, maka itu akan menjadikan cara-cara baik bagi diri sendiri maupun diri orang lain. Oke, lanjut Pak. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Oke, kita ice breaking dulu. SP1. Ya, SP1. Silakan Bapak Ibu berdiri, dengarkan
apa perintah dari guru. Ya, setiap kali saya mengatakan guru berkata, Siap. guru berkata, maka Bapak Ibu harus mengikuti apa yang saya mintakan. Jadi kalimat perintahnya didahului oleh guru berkata. Siap. Oke, siap ya? Siap. Berdiri. Guru berkata, berdiri. Berdiri. Siap. Guru berkata, menghadap ke kiri. Sono kiri sono. Oke, kita cepatkan durasinya ya. Siap. Guru berkata duduk. Alhamdulillah. Guru berkata tegak. Guru berkata balik kanan. Oke, silakan duduk kembali. Guru berkata kemana? Ada kanan dulu dong. Ngencong katanya. Oke, itulah itu dia. Oke, lanjut. Nah, ada 5 bentuk penghargaan. Satu, dia penghargaan. Dia kita dihukum karena penghargaan. Penghargaan ini memiliki 5 bentuk, yaitu satu, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Maksudnya apa? Kalau penghargaan itu mempengaruhi jangka panjang, pengaruh jangka pendek. Ada yang tahu? Ini silakan. Pengaruh jangka pendek itu contohnya seperti apa? Misalnya silakan yang maju ke depan, akan saya kasih hadiah, misalnya berupa permen atau semacamnya apa. Jadi kan jangka pendek saja Pak. Jadi besok-besok yang ketika mereka disuruh lagi maju ke depan karena saya tidak ada permen lagi, mereka jadi tidak mau Pak. Itu adalah jangka pendek Pak. Kemudian jangka panjangnya karena tidak ada permen tadi, itu jangka panjangnya Pak, mereka jadi tidak mau lagi seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Kemudian penghargaan karena menghukum. Jadi dia dihargai, tapi rupanya menghukum. Penghargaan itu rupanya menghukum. Ada yang mau menjelaskan? Ibu Eni, penghargaan menghukum itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak Irman. Kalau yang dimaksud dengan penghargaan menghukum itu, jadi si murid atau si A ini yang biasa kita kasih penghargaan, pada suatu ketika seorang guru tidak bisa memberikan penghargaan kepada si A, secara otomatis si A atau si murid tadi akan merasa tidak nyaman, gitu. Jadi kalau penghargaan ini secara terus-menerus akan menyiksa bagi murid itu sendiri, akan merasa terhukum seperti itu mungkin Pak. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa Bu Eni. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Menurut survei yang pernah dilakukan terhadap beberapa orang mahasiswa, seorang mahasiswa dibagi beberapa kelompok, kemudian salah satu kelompok diberi uang untuk memilih gambar yang hampir memiliki pola yang serupa. Namun pada kenyataannya justru kelompok yang diberi uang ini tadi banyak mengalami kesalahan ketimbang orang atau kelompok mahasiswa yang tidak diberikan uang oleh dosennya. Justru itu mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif.
Ya sama seperti Ibu ini, sama seperti Pak Anton tadi, karena sudah kebiasaan dikasih, maka itu menyebabkan tidak datang. Ketika penghargaan tadi tidak datang lagi, sudahlah, nggak dapat apa-apa lagi juga. Jadi, kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, yang bagaimana itu? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau misalnya ada yang mau, Bu Era, yang penghargaan merusak hubungan? Penghargaan yang merusak hubungan apa ya? Kalau menurut saya penghargaan yang merusak hubungan itu misalnya memberi sebagai tanda terima kasih dalam bentuk materi, Pak. Mungkin yang nerimanya tidak merasa tidak nyaman karena kesannya menyogok seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Luar biasa. Masih ada yang mau menambahkan penghargaan yang merusak hubungan ini seperti apa? Saya, Pak. Ya, Bu Mita. Maju ke depan dong. Oke. Penghargaan yang merusak hubungan ya Pak Irman. Ya. Ini menurut saya Pak Irman ya, penghargaan yang merusak hubungan itu ketika kita memberi penghargaan kepada murid di depan rekan-rekannya. Nah, di situ terjadi sebuah kecemburuan bagi murid-murid lain ketika si A mendapatkan penghargaan, si B tidak mendapatkan penghargaan. Nah, nanti takutnya ini timbul semacam bullying kepada anak yang mendapat penghargaan. Oh, memang anak Pak Irman ini yang pinter nih yang selalu dikasih apa? Oh, jadi ada anak emas itu. Iya, seperti itu. Mungkin itu saja Pak Irman. Terima kasih. Ya, luar biasa. Jawabannya itu ya. Ya betul, jadi penghargaan yang merusak hubungan itu ketika kita memberikan sesuatu atau menghargai dengan berupa bentak, penghargaan kepada anak didik kita di depan siswa-siswa, maka dia membuat cemburu siswa-siswa yang lain. Sudahlah, yang alami, tidak dapat budak lagi dong. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Yang sama tadi. Lanjutannya adalah menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas, maka mengalami motivasi intrinsik. Yang penghargaan itu tadi muncul karena ada motivasi eksternal, bukan muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian bentuk kebalikan apresiasi. Nah, bagaimana mengganti penghargaan tadi? Nah, ini bisa digantikan dengan bentuk apresiasi. Jadi bukan benda yang kita berikan, tapi berupa ini contohnya beri pengakuan secara khusus. Bagus, luar biasa, hebat. Ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, jangan di depan orang lain. Kalau di depan orang lain muncul yang tadi, malah yang merusak hubungan. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, supaya tidak muncul lagi kalimat sudahlah, Daniel lagi, tidak ada murid lain. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses. Lanjut Pak. Nah, ini contohnya. Ini pembuka. Kalau kita susun jadi kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu apresiasi. Kemudian saya menghargai kepedulian kamu pada saat kamu membantu teman-teman kamu di tugas kelompok. Yang ketiga, contoh, terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu
pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini bentuk apresiasi bukan masalah. Lanjut. Masuk dulu. Kira-kira coba Bapak Ibu jawab. Ini poin 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masih hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini hukuman atau konsekuensi? Ya, pinter. Ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukum. Kemudian, ini mirip ya, mirip dengan poin yang nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Ya, tadi hukuman. Ya, kita lihat jawabannya. Teng-teng. Yang benar ada apa Pak Irman? Dapat hadiah. Dapat hadiah. Penghargaan atau apresiasi? Nah, tadi gimana? Kejengokan. Konsistensi. 1, hukuman. Benar tadi ya? 3 hukuman. Yang kedua betul. masih hukuman, yang ketiga masih hukuman, yang keempat itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, itu masih konsekuensi. Kemudian hukuman untuk yang nomor selanjutnya, dan yang terakhir walaupun mirip tadi itu beda, itu konsekuensi. Oke, lanjut Pak Jack. Nah, ini perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Hukuman. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Memang tetap tidak nyaman, tapi perbedaannya di waktu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Benci disiplin. Pernah pacaran jam 7. Pasar memang. Kemudian anak menghargai disiplin. Perbedaan selanjutnya, kalau hukuman itu berupa paksaan, mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus tunduk terhadap peraturan itu, maka muncul hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan, selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, dan selanjutnya. Lanjut. Saya masuk ke apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang
seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Ini lanjut. Nah, di sini dibedakan menjadi 3 ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi dan restitusi ini merupakan identitas sukses. Sebenarnya sudah masuk ke dalam identitas sukses restitusi. Cuma sekarang dikenalkan lagi dengan restitusi. Ada yang lebih baik lagi dari konsekuensi. Silakan dibaca dulu dengan apa. Salah satu contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Bagaimana mereka menyelesaikan? Maka itu pilihan dari mereka. Oke, lanjut Pak. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Beda dengan hukuman. Hukuman itu untuk menebus kesalahan. Kemudian 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terus Pak. Nah, sekarang masuk ke dalam keyakinan kelas. Ini pengertian dari keyakinan kelas. Seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau tidak takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Oke, ada pertanyaan dari saya. Siapa Pak Bonanti kesini mengendarai apa? Pakai helm, Pak. Kenapa Bapak pakai helm? Itu pertanyaan saya. Silahkan. Sudah dapat. Pada tadi sini pakai apa? Ya. Pakai motor. Ya, motor. Kenapa Bapak pakai helm? Karena untuk melindungi diri dari mungkin dari benturan atau mungkin dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kedua, memang ada peraturan. Maksudnya ada peraturan. Jadi kedua memang ada peraturan. Ya, terima kasih Pak Bonanti. Ya, kasih dulu. Nah, dari jawaban Pak Bonanti tadi, Pak Bonanti meyakini bahwa dengan memakai helm bisa melindungi kepala. Nah, itulah berupa keyakinan. Terlepas dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan, maka muncul keyakinan bahwa dengan pakai helm, ya kepala saya aman. Tapi tergantung juga ya, Pak. SNP atau bukan ya, Pak. Iya. Nah, ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai roda 2? Itu dijawab oleh Pak Bonati tadi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jawabannya, untuk mendukung motivasi instinktif, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena kita sering bertanya-tanya, untuk apa peraturan ini dibuat? Seandainya nggak pakai itu apa? Maka pertanyaan tadi, ketika peraturan itu nggak ada, masih nggak kita pakai helm tadi? Misal peraturan tadi nggak ada, lalu lintas tadi nggak ada, masih nggak Pak uang pakai helm? Oke, lanjut. Ya, ini dimulai dari peraturan kelas, ketika sudah menjadi keyakinan maka menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan menimbulkan lingkungan yang positif, kemudian menyebar menjadi budaya yang positif. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contohnya. Ini contoh-contoh dari TK Dharma Wanita Persatuan 1. Sepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, tidak membaca. Kemudian terakhir, aktif dalam pembelajaran. Ini kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Lanjut, Pak. Nah, balik ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tadi mengandung kebajikan universal, kata-kata. Nah, coba dirumuskan, Bapak Ibu rumuskan. Kalau peraturannya berisi tentang selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa itu? Ya, boleh. Terapian. Ya, kita simpan dulu boleh nih. Lanjut. Tanggung jawab. Bagus, Bu Era. Lanjut. Dilarang mengganggu orang lain. Kayak gitu kan? Tertimbang. Menghargai. Tertimbang. Saling menghargai. Oke, bagus Pak Firman. Hadir di sekolah selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Oke, bergantian menunggu giliran. Disiplin. Tertib. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Coba. Lanjut, Pak. Keselamatan. Teng. Nah, kan? Ya, betul. Hore. Ya, jadi 1 itu tanggung jawab, 2 menghormati orang lain, 3 menghormati orang lain, dan berfortuner, berselamatkan menghormati orang lain, kesehatan menghormati orang lain, bersabar, kesehatan dan keselamatan dan keamanan. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh dari pembentukan keyakinan kelas. Suara, Pak. Sudah rela.
Ya, itu tadi contoh dari JHT 16 nggak ada suara ya, Pak. Bu, suara sudah. Bluetooth ke Pak Tok. Oke, sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, dari tadi Oh iya. Dapat suara musik lah. 5 kebutuhan dasar manusia. 1 kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan kepuasan atau power. Lanjut Pak. 5 posisi kontrol. Saya kalau dikasih musik jadi emosi. Belum Pak. Bentar. Ini balik ke teori kontrol tadi sudah. Terus. Ini sudah. Oh Pak. Oke, sekarang 5 posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol dulu. 1 sebagai penghubung. Ini sering banyak kita ambil di posisi di sini bagi penghubung. Seseorang penghubung bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal pada orang lain ketika melaksanakan hukuman tersebut. Kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, contoh-contoh kalimat pembuat rasa bersalah, ada yang mau menyampaikan pendapat. Guru pada posisi pembuat rasa bersalah. Pak Jack. Ulangi pertanyaan, ulangi. Apa tadi Pak? Posisi Posisi apa Mas? Posisi Mas, Posisi pembuat rasa bersalah. Contoh kalimatnya seperti apa Pak? Kalimatnya Itu aja Pak. Oh bingung Pak. Oh feedback. Ya. Baik, terima kasih sebenarnya Pak Irman. Ya, Saya coba untuk menjawab bagaimana kalimat guru sebagai pembuat rasa pembuat bersalah. rasa bersalah. Misalnya, kenapa? Susah. Intinya anak kan, kenapa kamu begitu nak? Gara-gara kamu Pak. Gara-gara kamu lah misalnya jadi berantakan misalnya. Apa kamu tidak kasihan sama orang tua kamu kalau kamu sikap seperti itu? Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jawabannya luar biasa. Lanjut Pak Anto. Kemudian sebagai teman. Nah, pada posisi ini tidak akan menyakiti. Ya, pada posisi ini tidak akan menyakiti, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo dong lakukan ini Bapak. Ayo dong lakukan ini Ibu. Kita kan
CS perlu. Oke, lanjut. Kemudian posisi pemantau berarti mengawasi pada saat kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, ini juga banyak kita lakukan. Coba lihat tata tertib sekolah. Bagaimana kita melanggar? Apa konsekuensinya ketika kami melanggar aturan sekolah? Ya, sepatutnya bapak tahan ya. Kan kamu melanggar pada poin sekian, tata tertib. Oke, lanjut. Yang terakhir, posisi manajer. Ada posisi terakhir. Posisi ini di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, ini posisi yang merupakan cita-cita saya. Mudah-mudahan juga cita-cita Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Oke, lanjut. Ini penjelasannya di pause dulu, Pak. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu sering juga kita lakukan. Pembuat rasa bersalah, berceramah mengatakan seharusnya kamu kecewa sekali dengan perbuatan kamu. Kalau teman membuat alasan-alasan sendiri. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Coba sudah berapa kali kamu melanggar aturan? Berapa kali kamu sudah masuk pelajaran itu? Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira keyakinan kelas mana yang melanggar? Dan seterusnya. Silakan dibaca. Karena panjang ini. Lanjut. Oke, pause dulu Pak. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Setelah dibaca tadi, ini posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Pak Nuri, Yang membuat rasa bersalah tadi. yang membuat rasa bersalah. Ini posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah melakukan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi yang mana ini? Salah juga. Bersalah juga. Masih rasa salah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak. Terima. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayolah lakukan demi Bapak. Sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Hukum. Yang lagi pembunuh. Iya. Selalu terakhir. Hakim. Menghakimi artinya, betul nggak? Teng-teng. Dapat kasih kotak ya benar. Ya, pilihan satu sebagai pembuat orang rasa bersalah dan selanjutnya. Oke, lanjut. Setelah Pak. Oke. Yang segitiga restitusi. Kita masuk ke bagian terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini pause dulu. Langkah-langkah menyusun segitiga restitusi ini: satu, menstabilkan identitas, atau
the identity, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Ini kata-katanya. Pada menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak tidak tertarik untuk mencari solusi siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Ini pada tahap menstabilkan identitas. Lanjut Pak. Ini validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap tersebut, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan lain, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Lanjut Pak. Nah ini tahap ketiga dari segitiga restitusi, itu menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ini tahap ketiga dari segitiga restitusi. Lanjut Pak. Setelah melakukan itu maka ada intervensi selama 30 detik. Ya, ini bentuk-bentuk pertanyaan yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika melakukan intervensi selama 30 detik. Contoh, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Dan seterusnya. Silakan Pak. Nah ini contoh dari penjelasan saya di SMK penerapan segitiga restitusi. Videonya. Mohon maaf kalau geter-geter. Gini dan setelah saat kelas dari kelas ini, maka Dani tidak ada untuk menentukan tugas. Bapak tidak mau mencari kesalahan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, mungkin juga Bapak pernah melakukan hal yang sama. Nah ini masuk ke dalam validasi. Bapak yang tahu alasannya kenapa dan tidak dibuat tugas. Ya Pak, saya sangat kecapean tadi Pak saat di kelas. Apa penyebab itu dari? Ya Pak, dari kecapean. Ya
Pak. Soalnya semalam saya tidur tidak tidur semalaman Pak, karena main HP, jadi saya di kelas ini tertidur dan kedalaman Pak. Nah, kira-kira tidak mengumpul tugas itu melanggar keyakinan kelas kita kan? Ya, Ada poin apa di dalam melanggar keyakinan kelas kita? rasa tanggung jawab diri sendiri Pak. Gitu ya, rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi gini kan nih, Bapak tidak terlalu fokus dengan kesalahan Daniel, tapi Bapak ingin tanya kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab keyakinan kelas tentang tanggung jawab tersebut. Baik Pak, setelah ini saya akan tidur lebih awal dan berusaha belajar lebih suka dari sini tadi Pak. Baik, Bapak hargai ya bentuk pertanggungjawaban dari ini. Sekarang silakan dari kembali ke kami untuk mengikuti mata pelajaran ini. Baik Pak, terima kasih Pak atas sarannya. Kita sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Oke, sekarang kasus kedua dari Rasul Selatan. Ya, boleh silakan dulu, tapi nanti selesai jam pelajaran. Waalaikumsalam. Ya, Dani silakan masuk. Sekolah Daniel Silakan masuk. Ya, Daniel tahu kenapa Daniel dipanggil ke ruang. Ya Pak, saya tahu saya tadi terlambat dan ke sekolah. Ya, Bapak perhatikan Daniel sudah 2 minggu terlambat terus dalam menentukan dari Bapak. Tampilkan identitas masih tahap pertama. Tidak ingin Daniel ini Bapak ini tahu alasannya sih. Ya Pak. Kamu pasti Masuk ke dalam tahap kedua validasi tindakan. Ya Pak, beberapa minggu lalu orang tua saya pergi keluar kota untuk melihat nenek yang sakit. Jadi saya sendiri bersama adik saya di rumah Pak. Lagi pula saya juga membantu adik saya mempersiapkan diri untuk sekolah. Begitu juga dengan saya Pak. Ya, luar biasa. Tahap ketiga keyakinan menanyakan Tidak boleh dengan kesempatan. Kira-kira apa solusinya sehingga kamu bisa tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Baik Pak. Selanjutnya saya akan bangun lebih pagi dan mempersiapkan semuanya terlebih dahulu Pak. Ya, pasang alarm yang keras ya, supaya kamu bisa berangkat pagi-pagi setelah subuh, kemudian bersiap-siap berangkat ke sekolah supaya kamu tidak terlambat lagi. Baik Pak, terima kasih atas sarannya Pak. Saya akan melaksanakannya. Ya, sekarang silakan kembali ke kelas, ya, mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik Pak, terima kasih atas sarannya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. dari murid tentang praktik segitiga restitusi. Tentang segitiga institusi bersama Pak Irman. Dan perkenalkan nama saya Ridho ini sebagai kameramen, Pak Ibu memang nggak muncul tadi. Atas perbuatan yang kami perbuat justru dikuatkan dengan pendirian bahasa segitiga restitusi. Dan saya juga merasa mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang saya perbuat dan penyelesaian dengan Pak Irman tentang praktik segitiga restitusi. Terima kasih Pak Irman. Sama-sama. bagus closing tuh. Minta oi closing tuh. Ya, demikianlah tadi
presentasi dari saya hari ini. Tapi sebelum menutup presentasi hari ini, ada yang bisa melakukan apa yang kita dapat hari ini tentang budaya positif? Ada yang mau melakukan refleksi? Ibu Mustina dari Pak Anto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Pada hari ini saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan Pak dari Bapak. Yang pertama terkait hukuman, kemudian konsekuensi, dan juga ada apa tadi manajer, kemudian apa. Tapi yang paling saya dapat tadi adalah segitiga eksekusinya. Ya, karena itu adalah sesuatu hal yang ingin kita capai sebenarnya. Ya, terima kasih. Satu lagi, ada yang mau menyampaikan refleksinya? Bu Berti. Siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran hari ini sangat berkesan Bapak Ibu saya. Ya, apalagi tadi saya dijadikan sebagai aktor ya Pak ya, bagaimana aktris ya. Oh iya, karena saya perempuan ya, dijadikan ini ya model lah itu ya untuk tadi posisi kontrol tadi ya. Jadi di situ saya mengetahui bahwa posisi kontrol itu kita sendiri yang mengontrolnya. Dan yang menarik tadi tentang segitiga restitusi tadi ya Pak. Karena kadang kita sebagai guru itu susah sekali untuk mengaplikasikannya. Dari contoh Bapak tadi, mungkin ke depan kita sebagai guru tidak lagi menjudge, memvonis anak bersalah. Kita harus tahu dulu latar belakangnya, dan dari kesalahan tadi dengan restitusi dia dapat kembali ke kelompoknya itu dengan tanpa rasa bersalah. Keren sekali Pak hari ini, banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan. Nah, terima kasih sekali lagi, salam dan bahagia juga untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan setelah kita mendengarkan dua refleksi dari teman-teman kita, maka selesai sudah presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.